Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kesehatan kepada kita dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang lurus, benar terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga menjadi pedoman bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarga ta'ala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji penafsiran surat An-Naba dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, menyampaikan tentang bahwa nanti akan terjadi yaumul qiyamah dan seterusnya, hal-hal yang gaib
Kemudian respon dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah ketika itu kebanyakan mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sihir. Sebagian menganggap Al-Quran itu adalah syair. Sebagian menganggap Al-Quran itu adalah kebohongan-kebohongan masa lalu. Dan hal ini menjadi perbincangan di antara orang-orang kafir Quraisy. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja, dan seterusnya. Kita baca penafsirannya. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun rad'un lil mutasailina. Rad'un di sini kita tidak terjemahkan secara harfiah ayatnya, tetapi yang kita terjemahkan adalah penafsiran yang ada di dalam kitab ini. Rad'un lil mutasailina. Rad'un sanggahan lil mutasailina maring pira-pira wong kang padha saling takon, wa hadzalan utawi iki, wa hadza taqraru lan utawi pengulangan iki iku taukidun taukid nguwataken fil wa'idi ing dalem ancaman, wa hudhifa lan den buang apa ma barang ya ta'allaku kang berhubungan bihi kelawan ma, ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bihi kelawan al-wa'id. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada disebutkan kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ada pengulangan di sini. Ada kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Pertama yang harus kita pahami bahwa lafaz ini itu adalah sebagai bentuk sanggahan, bantahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir Makkah. Kalau diartikan kalla saya'lamun, biasanya diartikan tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalla itu sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Saya'lamun, kalla saya'lamun, mereka bakal akan mengetahui. Mereka diajak berpikir. Jadi orang-orang kafir Quraisy di sini diajak untuk berpikir. Nah, lebih baik kita baca dulu, baru nanti kita jelaskan biar lebih runtut penjelasannya. Alam naj'alil arda mihada. Fabada'a nuli mulai sapa Allah bima kelawan barang hum kang utawi wong-wong kafir Makkah daiman ing dalam saklawase iku yubashirunahu netepi sapa wong-wong kafir Quraisy ing ma. Wal mihadulan utawi mihad iku al firasyu kasur al mautu'u kang den hamparaken. Al arda ing bumi bil jibali kelawan pira-pira gunung.
Wa khalaqnakum azwaja ay anwa'an tegese ing pira-pira macem fil launi ing dalem werna wasurati lan bentuk wal lisani lan bahasa. Wa ja'alna naumakum subata ay sukunan tegese ing ketenangan wa rahatan lan istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa ay tastatiruna tegese amrih nutup sapa sira kabeh bihi kelawan lail anil uyuni saking pira-pira mata fima ing dalam perkara la tuhibbuna kang ora demen sapa sira kabeh ayudhara ing yen to den tampakaken apa ma alaihi ayudhara yen to den tampakaken alaihi ing atase ma. Wa ja'alna an-nahara ma'asha waqta aishin tegese waktu penguripan wa huwa lan utawi waktu aish iku al-hayatu urip tatasarrafuna kang padha nglakoni sapa sira kabeh fihi ing dalem nahar fi hawaijikum ing dalem menuhi pira-pira hajat sira kabeh. Nah, sampai di sini dulu. Hadirin rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak konteksnya ketika itu orang-orang kafir Makkah. Tetapi ini juga kepada kita semuanya. Alam ini adalah dalil akan adanya Allah. Alam semesta ini adalah dalil akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berpikir dengan menggunakan akalnya secara benar, maka dia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Seseorang yang menggunakan akalnya untuk berpikir dengan benar, maka dia akan berkesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Bahkan al-alam summiyal alam bil alam li'annahu alamah ala wujudillah. Alam itu disebut alam karena alam itu adalah tanda akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita berpikir bahwasanya ada tulisan pasti ada yang menulisnya, ada bangunan pasti ada yang membangun, ada pukulan pasti ada yang memukul, ada perubahan pasti ada yang merubah. Ada bumi, ada langit, ada manusia, tumbuh-tumbuhan, kan bahwa sang pencipta alam semesta ini itu ada. Bahwa alam semesta ini pasti ada penciptanya, dan sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikhabarkan oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam surat An-Naba ini, karena seakan-akan orang-orang kafir Quraisy itu mereka mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena mereka tidak berpikir. Seandainya mereka berpikir tentang kemahakuasaan, berpikir tentang alam semesta ini, niscaya mereka akan tahu bahwa Allah Maha Kuasa untuk misalnya yang berkaitan dengan ini, untuk yaitu menciptakan yaumul qiyamah nanti pada hari, bahwa kiamat itu betul-betul mungkin terjadi. Mereka akan percaya. Tetapi karena mereka
tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga kemudian mereka mendustakan hal-hal yang gaib. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu telah menjadikan bumi itu mihada. Disebutkan di sini mihada itu artinya al-firash al-mawtu'. Jadi bagaikan hamparan, bagaikan firash itu kan tempat tidur ya, tempat tidur yang dihamparkan. Bumi itu sebagai hamparan yang kita manusia itu bisa bertempat tinggal di atasnya. Itu yang pertama. Jadi bumi ini Allah ciptakan seperti dalam bentuk hamparan, sehingga manusia itu bisa hidup dengan baik di atasnya. Kita semuanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kita hidup di atas bumi yang Allah jadikan bumi ini terhampar bagaikan permadani, bagaikan firash, kasur tempat tidur. Demikian juga bumi sudah diciptakan oleh Allah terhampar sehingga kita bisa tinggal di atasnya dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian wal jibala autada. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan gunung-gunung. Itu dijadikan sebagai paku-paku bumi. Autad itu sebagai pasak penguat, atau biasa kita mengatakannya sebagai paku bumi yang menjadikan bumi itu menjadi kokoh. Dia tetap kokoh, tidak goyang-goyang. Ya, kalau seandainya itu yang menjadikan kokoh itu apa? Allah menciptakan gunung-gunung. Di bumi ini ada di berbagai tempat, daerah itu ada gunung. Di sana ada gunung lagi, di sana ada gunung lagi, di sana ada gunung lagi. Di setiap daerah selalu ada gunung-gunung itu. Gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai paku bumi. Sehingga bumi ini tidak menjadi goyang. Bumi ini akan tetap. Itu pun sekali-kali terjadi goyangan. Sekali-kali terjadi goyangan sehingga terjadi gempa bumi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara umum bumi ini dia tetap. Dia tidak goyang-goyang. Dan ini menjadi dalil ya, wal jibala autada, itu menjadi dalil bahwa bumi itu sabitah. Bumi itu tetap. Dia tidak bergoyang-goyang sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bumi itu bergoyang atau berputar, tidak tetap. Nah, sementara ayat ini wal jibala autada itu menunjukkan bahwa bumi itu dia sabitah, dia tetap diam. Kemudian gunung-gunung itu sebagai pasaknya atau sebagai pakunya yang menjadikan gunung itu, yang menjadikan bumi itu tetap tidak bergoyang-goyang. Karena seandainya bergoyang, ya manusia yang berada di atasnya itu akan mati. Wong bergoyang sedikit saja, kalian lihat jika terjadi gempa bumi itu digoyang sedikit saja, itu banyak bangunan-bangunan yang roboh, banyak kemudian korban manusia yang mati disebabkan oleh goyangan. Bagaimana jika setiap hari bergoyang-goyang bumi ini? Maka habis manusia, bangunan nggak akan ada dan seterusnya. Gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsinya sebagai paku bumi, sebagai pasaknya, sehingga bumi ini tidak bergoyang-goyang.
Wa khalaqnakum azwaja. Azwaja, dan kami menciptakan kalian itu azwaja. Azwaja di sini biasa diartikan berpasang-pasangan. Tetapi di dalam penafsiran di kitab ini dikatakan anwa'an fil launi was surati wal lisan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam berbagai macam jenisnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian fil laun, dari sisi warna kulit. Kita melihat di sini saja yang hadir warna kulitnya beda. Padahal masih orang Indonesia semua. Tetapi karena berbeda-beda suku juga beda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, dan seterusnya. Coklat, dan seterusnya. Berbeda-beda. Ada yang warnanya merah kulitnya. Kalau di sini nggak ada yang merah, yang putih sekali juga nggak ada. Tetapi kita melihat di belahan dunia ini, warna kulit manusia itu berbeda-beda. Orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, Australia, orang orang Afrika, itu berbagai macam warna kulit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk. Wasurah, kemudian bentuknya juga beda-beda. Bentuknya berbeda-beda. Kita di antara kita yang hadir di sini, satu pun nggak ada yang sama bentuknya. Kalau seandainya sama persis bentuknya, ya bagaimana kita bisa mengenali satu dengan yang lainnya? Bentuk keseluruhan maupun bentuk dari sebagian dari anggota badannya. Misalnya bentuk hidungnya aja beda-beda. Bentuk matanya satu dengan yang lainnya juga beda-beda. Bentuk bibirnya satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Bentuk kepalanya juga beda-beda. Ada yang kepalanya bulat, ada yang kepalanya oval, ada yang kotak kepalanya. Jadi beda-beda. Allah Maha Kuasa, itu semuanya menunjukkan beragamnya, bermacam-macamnya bentuk manusia. Itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan, bahasa, perbedaan bahasa-bahasa. Bahasa di dunia ini ribuan. Bahasa di dunia ini ribuan. Jangankan di dunia, di Indonesia saja itu bahasanya sangat banyak. Kita yang hadir di sini dalam majelis ini, itu bahasanya juga bermacam-macam. Ada yang orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ada orang Riau pakai bahasa Melayu. Ada orang Batak pakai bahasa Batak, Mandailing. Kemudian ada orang Sulawesi pakai bahasa apa? Sulawesi. Nggak tahu, ada di sini juga pakai bahasa Sulawesi. Sehingga kalau malam Ahad ada ceramah bahasa daerah, kita nggak paham. Satu dengan yang lain nggak paham karena kita berasal dari daerah yang berbagai macam, dari beda-beda daerah yang memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, pakai bahasa Padang, dan seterusnya. Itu semuanya juga menunjukkan kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau kita merenungkan, kita memikirkan tentang hal itu, maka kita akan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Belum lagi bahasa-bahasa besar seperti bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, itu yang dianggap sebagai bahasa internasional karena dianggap dijadikan sebagai bahasa untuk komunikasi antar negara dan seterusnya.
Wa khalaqnakum azwaja ay anwa'an fil launi was surati wal lisan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sukunan wa rahah. Nah, sukunan itu ketenangan dan istirahat. Kita nggak bisa membayangkan seandainya tidur itu nggak ada. Gimana? Mungkin kita akan cepat mati. Nah, nggak bertahan lama. Orang kalau sudah nggak bisa tidur, biasanya nggak lama dia akan sakit. Kenapa? Tidur itu adalah sebagai sukun, warohah. Untuk mengistirahatkan pikiran dan untuk mengistirahatkan badan yang capek, lelah dari segala aktivitas. Di saat badan kita melakukan aktivitas-aktivitas seharian, sehingga letih, capek, kemudian kita tidur di waktu malam. Apa yang terjadi setelah tidur? Badan kembali fit, badan kembali sehat seperti sedia kala dan siap untuk beraktivitas kembali. Allah yang menciptakan tidur pada diri kita sehingga kita bisa beristirahat. Setelah kita berpikir, badan kita mungkin tidak melakukan aktivitas yang berat. Tetapi kita berpikir karena belajar, kalian menghafal pelajaran, terus gunakan fokus pikirannya dalam belajar ilmu-ilmu agama misalnya, maka kan kalian akan merasa lelah, akan merasa capek. Makanya kadang kalau sudah siang hari, pada ngantuk, belajar pada ngantuk. Karena apa? Sudah capek. Pikirannya sudah capek, perlu diistirahatkan. Nah, makanya kita belajarnya nggak satu hari full, tengah hari kita istirahat. Biar kamu bisa tidur, istirahat, nanti setelah bangun, sehat kembali, bisa berpikir dengan baik lagi. Jangan sampai kalian siang nggak digunakan untuk tidur. Ada sebagian kalian kemudian dia nggak tidur, sudah capek berpikir, hafalan dan sebagainya setengah hari, kemudian habis itu main-main. Sore ya akalnya, otaknya tidak bisa digunakan dengan baik. Karena apa? Capek, letih. Jadi akal ini letih, sehingga membutuhkan tidur. Beda nanti di dalam surga. Kalau di dalam surga itu nggak ada tidur. Di dunia ini ada tidur. Di dalam surga nggak ada tidur. Kenapa? Karena di dalam surga itu tidak ada capek, tidak ada letih. Surga itu darun naim al-abadi. Tempat kenikmatan yang abadi. Karena di dalam surga itu yang ada nikmat, senang, bahagia. Nggak pernah mikir sesuatu, mikir dengan pengertian, mikir yang gimana ya, hutang saya belum terbayar, gimana ya, mikir ini dan itu karena banyak problem kehidupan seperti halnya kita di dunia ini. Maka penduduk surga tidak butuh tidur. Untuk apa tidur? Wong tidur itu fungsinya sebagai sukun warohah, sebagai untuk mengistirahatkan, merehatkan badan kita yang letih, untuk merehatkan pikiran kita yang capek. Dan itu hanya ada di dunia, di dalam surga nggak ada. Maka alhamdulillah kita masih bisa tidur. Seandainya nggak ada tidur, mungkin seminggu udah nggak tahan kita hidup di dunia ini, bisa seseorang mati karena banyak yang merotoli anggota badannya ini. Kalau terus dipakai seperti kalian naik sepeda motor atau kalian naik mobil. Naik mobil kan butuh 4 jam istirahat, 2 jam istirahat, supirnya capek, mobilnya juga capek. Kalau terus dipakai meledak mesinnya, berantakan, hancur. Manusia juga begitu, kalau terus bekerja tanpa istirahat, ya sudah, terkapar, dia akan segera mati, meninggalkan dunia ini.
Allah Maha Kuasa, sehingga ketika kita capek tiba-tiba mata ini ngantuk. Tiba-tiba mata itu ngantuk. Kadang nggak kita sadari, tiba-tiba dengan duduk pun kita tertidur. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Jadi dengan sendirinya ketika badan capek, kemudian muncul ngantuk, kemudian kita pun tidur. Kadang kita tertidur, tidak sengaja tertidur saking ngantuknya, karena memang butuh istirahat. Yang masalah itu ngantuan. Badannya nggak capek, pikirannya nggak capek, tapi pekerjaannya tidur terus. Itu yang bermasalah. Itu berarti dia pemalas. Tidur itu semestinya dipakai untuk apa? Untuk istirahat. Mengistirahatkan badan dan pikiran yang capek. Bukan badannya nggak capek, dia tidur. Pikirannya nggak capek, dia tidur. Ya, akhirnya banyak hal bermanfaat yang tidak bisa dia lakukan karena dia tidur. Hadirin rahimakumullah. Seperti pagi seperti ini. Mestinya ngantuk apa enggak kita? Mestinya tidur apa enggak? Ya enggak. Wong kita sudah tidur berjam-jam. Kita sudah tidur mulai jam 10. Kalau di pondok diharuskan jam 10 atau paling malam jam 11. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sudah 6 jam tidur. Semestinya badannya sudah enggak capek, pikirannya sudah cerah kembali. Maka semestinya kita ngaji pagi ini nggak ada satupun yang ngantuk atau tidur. Kalau ada yang ngantuk atau tidur, maka dipertanyakan. Jangan-jangan dia nggak tidur tadi malam, begadang malam. Atau jangan-jangan ada sesuatu dalam badannya, penyakit apa yang menjadikan dia ngantuan. Atau mungkin makanannya yang kurang bergizi sehingga dia menjadikan ngantuan. Jadi seperlunya saja. Tidur itu kita karena gunanya itu mengembalikan pikiran dan badan yang letih untuk kembali bersemangat, maka tidak dibutuhkan sebenarnya waktu yang lama. Kita misalnya siang hari 15 menit saja sudah langsung beda rasanya. Sudah mengembalikan semua semangat yang ada pada diri kita. Letih-letih sudah hilang. Apalagi setengah jam. Kalau tidur siang kelamaan juga tidak bagus, menjadikan seseorang itu menjadi pemalas. Harus diwaspadai. Jadi waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai pakaian di sini. Maksudnya bagaimana? Yaitu pakaian itu kan fungsinya untuk menutup sesuatu yang menutup bagian badan yang tidak ingin kita tampak atau dilihat oleh orang lain. Kenapa kita berpakaian seperti ini? Agar bagian yang kita tidak ingin dilihat oleh orang lain itu nggak bisa dilihat oleh orang lain. Itu fungsi daripada pakaian. Malam itu fungsinya juga sebagai libasa, sebagai penutup, yang menutup dari mata-mata orang yang dia tidak ingin itu tampak pada mereka. Itu fungsi daripada malam. Seandainya nggak ada malam juga repot, siang terus juga repot, malam terus juga repot. Kalau seandainya waktu ini siang terus, ya kita juga nggak bisa hidup secara normal, Karena siang itu identik dengan untuk mencari penghidupan, melakukan seperti yang akan disebutkan berikutnya,
wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk bekerja, untuk mencari, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Itu siang hari. Maka kalau siang hari orang menyebar, malah mencari memenuhi kebutuhan masing-masing. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke toko. Kalian perhatikan kalau sudah siang, pagi, kalian kalau malam sepi jalanan. Sepi kalau malam. Tapi begitu sudah pagi, kalian kalian ke jalan raya, maka lalu lalang orang sangat banyak sekali. Yang rumahnya sana ke sana, yang rumahnya sana ke sana, yang rumahnya sana ke sini, yang sini ke sana. Lalu lalang orang itu luar biasa, apalagi di perkotaan sampai terjadi kemacetan di jalanan karena lalu lalang orang yang sangat banyak. Semuanya rata-rata mereka pergi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Untuk cari duit, sebagian mereka cari duit karena nganunya di sana, kantornya, sawahnya ada di sana, pasarnya ada di sana, sehingga yang sini ke sana, yang sini dekat pasar sebenarnya, tapi penghidupannya ada di kantor, kantornya di sana, sehingga dia ke sana. Itu waktu siang digunakan untuk itu. Kalau malam, waktu untuk seseorang menyembunyikan diri, untuk kemudian dia menutup diri di rumahnya, istirahat di rumahnya, menutup diri dari pandangan orang, sehingga malam itu sepi mereka waktu untuk beristirahat di waktu malam. Meskipun sekarang banyak juga orang yang membolak-balik apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang malam dia bekerja, siang tidur dari pagi. Pagi sampai sore tidur, kalau malam bekerja. Ini sebenarnya orang yang kebalik. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadikan malam dan siang dengan fungsi masing-masing. Dengan fungsi masing-masing. Apalagi kalau seseorang itu bekerja non-stop, misalnya 24 jam, maka itu juga bisa membawa madharat bagi seseorang. Malam hari itu malam yang semestinya, waktu yang semestinya seseorang itu seseorang beristirahat, dia berada di dalam rumahnya. Karena malam ini waktu-waktu banyak kejahatan dilakukan. Rata-rata kejahatan itu dilakukan di malam hari. Kejahatan manusia maupun kejahatan jin itu banyak dilakukan di malam hari. Kalau orang mau menyantet orang lain biasanya di malam hari, bukan di siang hari. Kalau orang mau merampok biasanya di waktu malam. Kalau orang mau mencuri biasanya di waktu malam, bukan di waktu siang. Kecuali koruptor itu siang hari dia tanda tangan untuk mencuri uang rakyat. Tetapi kalau pencuri yang manual itu biasanya di malam hari. Nah, karena itu malam-malam jangan kelayapan, jangan keluyuran keluar, bahaya. Kalau melewati jalan-jalan yang sepi, maka bisa kemudian ada perampok, ada penjahat yang berkeliaran. Selain dari kalangan jin, itu pada keluar kalau malam hari. Kalau sudah waktu maghrib, mereka sudah pada keluar. Bisa membahayakan orang yang yang berada di luar rumah. Nah, karena itu malam hari kita fungsikan malam itu sebagai untuk tempat istirahat, berada di rumah, kita
tutup dari mata orang ke kita, sehingga kita bisa terbebas dari kejahatan-kejahatan manusia dan jin. Sehingga kan dikatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Karena malam ini adalah memang biasanya banyak kejahatan yang terjadi di waktu itu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Belum kita baca ya tadi. Samawatin ay samawat penciptaane. Qawiyatan kang kuat, la tata'atsaru kang ora terpengaruh bimururil i'sari kelawan berlakune pira-pira mangsa illa idza aradallah kejaba tatkala ngersakaken sapa Allah taala wa ja'alna sirajan wahaja wa huwa syamsu wa huwa lan utawi siraj wahaja itu asyamsu srengenge wahaja ay harran tegese kang panas tegese kang panas muttarimal apa ini ittiqadi ay minal waqud haron kang panas muttarimal ittiqadi minal waqud waqud itu bahan bakar ya minal waqudi saking bahan bakar. Hadirin rahimakumullah, dikatakan wabanaina fauqakum sab'an shidada, dan Allah itu telah membangun di atas kalian tujuh yang kuat, maksudnya 7 langit yang penciptaannya itu sangat kokoh dan kuat, yang tidak terpengaruh oleh berlalunya masa. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kita menciptakan langit, jumlahnya ada 7. Langit ini enggak kayak makhluk-makhluk yang lainnya. Dia makhluk ciptaan Allah, tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi ini, termasuk buminya, ini akan rusak dengan berlalunya waktu. Dengan berlalunya waktu. Badan kita ini, kalau sudah tua, maka akan rusak. Nah, ketika masih muda masih bagus, jantungnya masih bagus, paru-parunya masih bagus, tulang-tulangnya masih bagus, anggota badannya masih bagus, matanya masih jernih. Itu kalau masih muda. Tapi begitu beranjak tua, berlalu masa, menjadi 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, udah mulai gigi-giginya pada rontok, matanya sudah buram melihat, bahkan nggak bisa lihat lagi, tulangnya sudah pada keropos, berjalan sudah lemes, seperti ketika muda sudah tertatih-tatih, sholat mau rukuk juga pinggangnya sakit dan seterusnya. Kenapa? Sudah lama dipakai, sudah berlalu waktu, Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Kalau dia semakin berlalu waktu semakin lama, maka dia akan semakin menuju ke binasaan. Dia akan rusak dan kemudian mati. Itu hampir semuanya seperti itu, termasuk bangunan rumah ini, bangunan gedung, sekuat apapun di dunia ini dibangun, maka semakin lama semakin akan menuju kerusakan. Bukan tambah bagus. Umurnya semakin lama semakin akan menuju nanti akan rusak. Sekokoh apapun bangunan itu nanti akan rusak. Artinya
bimurur al-i'sar, dengan berlalunya zaman, berlalunya waktu, sesuatu itu akan rusak. Beda dengan langit. Langit ini seperti nggak termakan oleh zaman. Nah, meskipun langit itu usianya sudah jutaan tahun, ya langitnya sudah jutaan tahun, tetapi tetap seperti itu saja. Meskipun kita juga nggak lihat langit yang sebenarnya, tetapi kita sudah katakan kemarin, langit itu benda padat seperti halnya bumi, bahkan asyaddu sulbatan minal ardi, lebih keras dibandingkan dengan bumi. Nah, sangat kokoh langit itu, sehingga langit nggak rusak. Kalau bumi ini kadang goyang, terkadang ada di bagian-bagian bumi ini yang rusak. Tetapi kalau langit enggak. Karena kalau sempat langit ini rusak, jatuh ke bawah, ya hancur lebur segala sesuatu yang ada di bawahnya. Bukan hanya hancur, tetapi hancur lebur, berkeping-keping, tidak tersisa. Karena langit begitu sangat besar. Nah, begitu jatuh ke bumi, bumi akan hancur lebur. Tetapi Allah menciptakan langit itu begitu sangat kuat, begitu sangat kokoh, sehingga tidak termakan oleh usia. Nah, oleh usia, seberapa lama langit itu ada, dia tetap seperti itu dan tidak bergoyang. Nah, tidak bergoyang. Bumi tadi dikasih gunung-gunung, sehingga bumi juga tetap. Meskipun begitu kadang masih ada goyangnya juga. Langit enggak, langit tidak. Nah, dikatakan illa ma aradallah, kecuali jika Allah menghendaki langit itu hancur, maka akan hancur. Tetapi Allah tidak menghendaki, tidak berkehendak langit itu hancur di dunia ini, sehingga langit akan tetap berada di atas kita. Jangan khawatir, maksudnya jangan takut nanti keluar rumah, takut nanti jangan-jangan langitnya jatuh misalnya. Enggak, langit enggak akan jatuh meskipun enggak ada tiangnya, tetapi langit akan tetap kokoh di atas, enggak akan jatuh. Karena di dalam rumah pun kalau jatuh ya hancur. Nah, nggak harus keluar rumah baru takut kejatuhan langit. Di dalam rumah pun kalau memang jatuh maka akan hancur lebur. Bukan hanya rumahnya, bumi pun akan hancur lebur. Syams. Allah menciptakan siraja wahaja. Siraj itu kan apa? Lampu, pelita. Wahaja yang terang benderang, yaitu matahari. Allah menciptakan matahari. Matahari ini ketika dikatakan siraja, Allah menjadikan pada matahari itu ada lampu atau pelita yang terang benderang. Itu menunjukkan, di sini ada catatan kaki dari keterangan dari Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Ayat ini menjadi dalil bagi kita bahwa matahari itu bukan bola api. Matahari itu bukan bola api. Sebagaimana dikatakan, sebagainya digambarkan, matahari itu kan seperti bola api. Jadi dia berupa api yang berbentuk bulat seperti bola. Yang dalam ilmu pengetahuan sepertinya dikatakan seperti itu. Dalam teori yang disampaikan bahwa bumi itu berupa bola api yang sangat panas sekali. Kalau seseorang mendekat maka akan hancur. Karena matahari itu berupa bola api. Nah, ayat ini membantah itu. Enggak, matahari bukan berupa bola api. Matahari berupa benda, tetapi dia memancarkan cahaya. Nah, dia memancarkan
cahaya yang sangat terang sekali, ya, yang sangat terang sekali, yang panas. Jadi dia benda tetapi dia mengeluarkan cahaya yang sangat panas, harran. Paham ya bedanya ya? Jadi dia berupa benda padat yang kemudian dia mengeluarkan panas, mengeluarkan cahaya yang sangat panas. Bukan matahari itu sendiri berupa bola api, enggak. Ini berdasarkan ini, wa ja'alna sirajan wahaja. Jadi bukan matahari itu berupa bola api sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Jadi ada teori-teori ilmu pengetahuan yang ini perlu dikoreksi, Kalau kita umat Islam, ya, pedoman kita itu apa? Al-Quran. Pedoman kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Pedoman kita bukan hasil penelitian seorang ilmuwan. Karena hasil penelitian para ilmuwan itu namanya nazari, berupa berupa teori yang dihasilkan dari uji coba yang dasarnya itu adalah sebuah dugaan. Para ilmuwan itu apa pernah naik ke atas lihat matahari kayak apa? Kan enggak pernah. Tetapi dia hanya melakukan penelitian, uji coba, kemudian dia mendapatkan sebuah kesimpulan. Karena kesimpulan itu dibangun di atas uji coba yang bersifat dugaan, maka hasilnya juga baru sebatas dugaan, bukan sebuah kepastian. Bisa difahami? Jadi dia hanya dugaan, bukan sebuah kepastian, bukan al-ilmul haqiqi. Nah, sementara yang ada dalam Al-Quran itu al-ilmul haqiqi. Karena Allah yang memberitahukan, Allah yang menciptakan matahari, yang memberitahukannya kepada kita. Allah yang menciptakan bumi, yang memberitahukannya kepada kita. Allah yang menciptakan langit, yang memberitahukan kepada kita. Sehingga Allah lebih mengetahui tentang ciptaannya daripada kita yang hanya sekedar meneliti, menduga-duga. Sehingga seringkali sebuah hasil penelitian dalam ilmu pengetahuan itu kemudian dibatalkan oleh teori berikutnya. Dulu muncul teori ini dalam ilmu pengetahuan, kemudian muncul teori baru yang membatalkan teori lama. Seperti teorinya teori evolusi. Siapa yang menemukan? Teori Darwin, teori evolusi itu sudah dibantah oleh para ilmuwan berikutnya. Dulu dia teori evolusi mengatakan manusia itu berasal dari kera asalnya dari kodok dan sebagainya. Pokoknya dia berevolusi yang kemudian jadi manusia, jadi ikan, kodok, kemudian jadi kera, kemudian jadi manusia dan seterusnya. Tapi kodoknya juga masih ada, keranya juga masih banyak di hutan dan sebagainya. Katanya sudah berubah, tapi kok masih ada. Tetapi ternyata teori itu kemudian dibantah bukan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah lama membantahnya. Tapi oleh teori lain yang juga oleh para ilmuwan yang menganggap bahwa teori itu keliru. Dan begitu seterusnya. Artinya karena teori itu dasarnya adalah dugaan, maka itu bisa keliru dan bisa dibantah oleh yang lain. Sedangkan Al-Quran itu adalah al-ilmul haqiqi, sebuah kepastian ilmu pengetahuan yang umat Islam mengambil ilmu itu dari Al-Quran. Nah, sehingga banyak tadi seperti misalnya tadi kita katakan
wal jibala autada, menunjukkan bahwa bumi ini sabit, bumi itu tetap. Kemudian itu juga membantah teori yang mengatakan bahwa bumi ini bergerak. Kemudian yang ini tadi membantah, katanya dalam ilmu pengetahuan matahari itu adalah api, bola api. Tetapi di sini dikatakan ketika dalam bahasa Arab siraja, yang artinya dia itu memancarkan cahaya yang panas, bukan mataharinya itu sendiri yang berupa api. Dia benda tetapi memancarkan cahaya yang sangat panas. Itu kalau menurut Al-Quran, sebagaimana dijelaskan tentu saja oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat. Insyaallah besok akan kita sambung lagi penafsiran surat An-Naba dalam juz Amma. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.